Shalom Shalom sahabat Significant Woman, apa kabarnya hari ini? Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin kita boleh menyapa di live chat, katakan apa kabarnya, shalom untuk teman-teman kita yang mengikuti ibadah. Kita bersyukur kita dapat mengikuti ibadah ini di tahun 2021. Dan tahun ini adalah tahun integritas. Biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan, semangat untuk berdoa, semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Terima kasih kami ambil bagian kami untuk ibadah Significant Woman ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini dalam bangsa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan keamanan, damai, sejahtera, sukacita Allah turun atas bangsa kami Tuhan. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari presiden, wakil, dari tertinggi sampai terendah sekalipun ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, curahkan roh yang takut akan Tuhan bagi bangsa ini ya Bapa. Engkau yang berdaulat atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko dan keempat wakilnya. Dan kami juga menyerahkan pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Yongki dan kedua wakilnya. Gembala kami di tempat ini, Bapak Reza beserta keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu para hamba-hamba Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus Significant Woman ya Bapa. Tuhan berikan kami kesatuan hati bagi setiap kami ya Bapa. Untuk kami lebih lagi memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Biarlah kami terus menemukan kasih-Mu setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami mengikuti ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita tetap bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersorakan haleluya. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia Tuhan bersama saudara dan saya. Sama-sama kita puji Dia. Come on. Serukan haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Sekalipun lewat lembah kekelaman, percaya saudara, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Amin, amin. Saudara, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, Amin. tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biar kita tetap bersuka cita, karena saudara kita percaya kekuatan kita datang dari sumber yang abadi, Amin, amin. sumber yang hidup, Allah Amin. kita sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih. Saat ini mari satukan hati kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. hanya Kaulah yang ku pandang selama hidupku. dari hati kami mau nyatakan Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dengan segenap hatimu katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu kuasa-Mu memulihkanku. biar hati yang baru Tuhan berikan. Hati yang baru Kau berikan Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Kau ada di setiap langkah kami di Tuhan. setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Di dalam hidupku. di dalam hidupku. Amin Tuhan.
Lewat setiap pergumulan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Tidak ada hal yang mustahil kalau kami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu. Yes, amin. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Amin. Tuhan selalu di sisi kami. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih lagi katakan, ku tak akan menyerah. Come on. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami terlalu percaya Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan melebihi rancangan kami. Amin. Jalan-jalan Tuhan melebihi jalan kami. Amin. Kami mau berserah pada kehendak Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, jawaban Tuhan tepat pada waktunya ada dalam hidup Amin. kami. Kami mau tetap bersuka cita, kami mau tetap bersemangat Tuhan, untuk menyambut hari-hari yang kami lewati bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang tahun ini. Kami berdoa Tuhan, membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini taburkan Tuhan, mendapat tempat yang subur di hati kami. Amin. Dan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang diucapkan itu mengandung kuasa, nah berasal daripada Tuhan. Perkataan-perkataan yang berasal daripada Tuhan. Itu adalah perkataan bermata dua Tuhan. Pada jemaat-Mu, pada umat-Mu, dan juga kepada kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan bebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan bukakan hati kami, buka mata rohani kami, celikan kami Tuhan, agar kami dapat melihat kebenaran firman Tuhan dan berjalan menurut jalan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah penuh dalam kehidupan kami, dari hari lepas hari kehidupan kami. Biar dipimpin oleh Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan bersuka cita sama-sama kita katakan, amin. Shalom Shalom, sahabat Significant Woman, selamat tahun baru 2021, the Year of Integrity. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah semangat. Dalam bahasa Inggris, semangat adalah enthusiasm. Dan dalam bahasa Ibrani adalah entheos, artinya yang digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Semangat dalam bahasa Yunani adalah selos, yang artinya kegairahan, kegirangan pikiran, dan roh yang bersemangat. Mari kita buka di dalam Sefanya 2 ayat 1-3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang ditiup sebelum datang ke atas murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terhitung pada hari kemurkaan Tuhan. Salah satu yang setan buat adalah membunuh semangat kita hari-hari ini. Apalagi dengan keadaan pandemi saat ini. Contohnya,
Suami-suami yang biasanya pagi sudah berangkat kerja, pulang malam, ini harus kerja di rumah. Mungkin suami-suami juga bosan lihat istrinya. Itu bisa saja terjadi. Dan juga mungkin istri-istri yang biasa pergi untuk persekutuan doa, atau arisan, atau hangout dengan teman-teman, bersosialisasi. Ini harus diam di rumah. Mungkin istri-istri juga bosan melihat suami-suaminya. Itu pasti bisa terjadi. Apalagi ibadah. Ibadah dulunya harus bisa offline. Bertemu dengan teman-teman. Setelah ibadah bisa berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman. Ini harus diam di rumah, online, ibadah online. Kadang-kadang mungkin karena online dientar-entar, ya, jadi males, ya, dan sebagainya, saudara. Itu iblis benar-benar hari ini ingin membunuh semangat kita. Mari, semangat adalah awal dari iman. Amin. Orang yang bersemangat itu kelihatan dari sikapnya dan tindakannya, saudara. Ya, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Asal ku jama jubahnya, aku sembuh. Artinya, yang dia punya adalah semangat. Wanita-wanita yang luar biasa. Mari kita harus mempunyai semangat seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Iblis bisa saja taruh penyakit di dalam hidupnya. Iblis bisa saja membuat kehilangan hartanya. Iblis bisa saja membuat kehilangan segala-galanya. Tetapi selama dia masih mempunyai semangat, dia masih punya mukjizat dalam hidupnya. Amin. Banyak orang yang sudah tidak semangat untuk mempertahankan rumah tangganya, saudara. Dalam Sefanya 2 ayat 1-3. Intinya, Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua umatnya, bertobatlah. Orang yang tidak bersemangat dengan Tuhan. Bertobat bukan saja bicara soal membunuh, saudara. Berzina, penyembah berhala, bahkan perampok, dan sebagainya. Bila kita dekat dengan Tuhan, pasti kita bersemangat, saudara. Hanya dekat dengan Tuhan, jiwa kita tenang. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi semangat kita. Daud berkata, sekalipun aku melewati bayang maut pun, aku tidak takut bahaya. Bila tidak bersemangat, tidak ada sesuatu yang positif yang akan bisa terjadi atas hidup kita. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan orang yang acuh tak acuh. Kalau Tuhan mau pakai, ya puji Tuhan. Ya saya bersyukur. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tuhan mana bisa, saudara, bekerja sama dengan orang seperti ini. Maka karena hari ini semangat kita dibunuh oleh iblis. Ya, dengan cara apa? Setan kasih lihat masa lalu kita, saudara. Setan akan kasih lihat badai-badai hidup saudara. Ya, setan akan kasih lihat kegagalan-kegagalan saudara. Dan setan akan kasih lihat pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan juga setan akan kasih lihat sama kita doa-doa saudara yang belum terjawab. Sampai apa? Sampai kita kehilangan semangat. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu kepada saudara, Allah ada di pihak kita. Amin. Dan bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersemangatlah bersama Yesus. Semangat apa yang harus kita miliki hari-hari ini? Yang pertama adalah semangat yang mempunyai pikiran, jiwa dan roh kita yang menyatu dengan roh Allah. Karena roh Allah yang menggerakkan dan menginspirasi semangatnya masuk dalam hidup kita. Dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia dan yang bersemayam untuk selama-lama, untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Semangat yang dihasilkan dari keintiman dengan Allah dampaknya akan luar biasa, saudara. Hasilnya adalah apa, saudara? Menghidupkan semangat orang yang putus asa, kecewa,
dan sebagainya. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Maka apa yang dikatakan firman Tuhan dalam keadaan kita menderita atau susah seperti pandemi saat ini, kita dapat menanggung penderitaan ini. Karena apa? Roh kita dan roh Allah menyatu. Ya, realita kehilangan pekerjaan, saudara. Itulah satu contohnya. Mungkin usaha kita tutup, tidak bisa bayar cicilan rumah atau kendaraan dan sebagainya. Mungkin pelayanan berkurang, tapi kita masih tetap harus bersemangat. Yang kedua adalah semangat untuk mengadakan perubahan. Perubahan dalam pola pikir, perbuatan, perkataan. Karena hidup yang setia adalah hidup yang penuh perubahan, saudara. Jangan kita katakan kalau saya tidak bisa berubah. Seperti Yesus yang tidak pernah berubah. Jadi saya nggak bisa berubah. Justru karena Yesus tidak pernah berubah, kita harus berubah. Amin. Kalau kita tidak mau berubah, maka tidak akan menuju sesuatu yang lebih baik, saudara. Orang yang dikasihi Kristus dan orang-orang yang mengasihi Kristus senang berubah. Senang akan perubahan. Karena inti hidup kekristenan adalah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Setiap hari harus ada perubahan, saudara. Karena setiap hari ada saja kita kekurangan kita, kesalahan kita. Setan tidak ingin kita berubah, saudara. Setan senang kita menerima sebuah keadaan yang seharusnya kita tidak bisa terima. Ada banyak orang yang tidak mau berubah. Sehingga kalau ditegur orang itu ujung-ujungnya apa? Tersinggung. Dinasehati ujung-ujungnya apa? Kecewa. Orang yang tidak mau berubah, orang yang akan menjadi troublemaker. Pada intinya Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mari bersemangatlah dengan Tuhan. Karena semangat yang tidak egois dari roh Allah akan menggerakkan, menginspirasi hidup kita untuk tetap menjadi pemenang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Significant Woman. Kembali kita beribadah bersama dalam ibadah perdana The Significant Woman di tahun yang baru ini, tahun 2021. Pasti tadi kita sudah mendengarkan sharing firman dari Ibu Elsa yang pastinya temanya pas sekali, yaitu semangat. Kita butuh banget semangat untuk mengawali tahun yang baru ini ya. Amen. Pastinya wanita-wanita dimanapun Anda berada pernah mengalami nih, mungkin saya juga mengalami ketika akhir tahun 2020 merasa waktu tahun baru tuh kurang excited, Ibu Elsa. Karena apa? Merasa kok kayaknya tahun baru tapi masih gini-gini aja keadaannya. Seperti yang tadi Ibu Elsa bilang ya di sharing firman Tuhan, iblis tuh sangat mencoba membunuh semangat kita. Gitu. Tapi ternyata kesimpulan dari sharing firman Tuhan Ibu Elsa, kalau boleh saya simpulkan, bahwa semangat itu adalah satu keputusan. Betul Bu Elsa, bukan pilihan. Jadi apapun kondisi yang kita alami, mau negatif, mau positif, kita harus tetap punya semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bu Elsa, sharing firman Tuhannya sangat luar biasa. Menjadi awal mula yang dahsyat buat kita para wanita, modal utama kita di tahun 2021 ini. Dan sudah ada bersama dengan kita Ibu Lina. Shalom Ibu Lina. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, mukanya sangat semangat nih saudara. Jadi kita nih mau dengerin kesaksian dari Ibu Lina yang pastinya nggak jauh-jauh dari tema kita kali ini, semangat ya. Betul sekali. Jadi boleh diceritakan Ibu Lina pernah mengalami peristiwa apa atau mengalami keadaan apa sih yang ternyata membuat patah semangat gitu loh. Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Bu Elsa, kepada Cika untuk waktu dan kesempatannya. Jadi kita tahu ya bahwa tahun 2020 adalah bukan tahun yang mudah bagi kita semua. Betul. Termaksud saya. Betul. Jadi di tahun tersebut awal-awal terjadinya pandemi, saya merasakan yang namanya khawatir berlebihan, ketakutan, khawatir takutnya nanti suami di PHK, takutnya nanti kami terjangkiti virus tersebut. Padahal belum kejadian ya, tapi betul, udah takut ya kita. Iya, itu semua yang pikiran negatif
ditambah lagi berita-berita berseliweran, itu menambah ketakutan yang luar biasa dan sempat bikin down. Nah, pada saat selama pandemi ini kebetulan tiap harinya itu Bu Elsa sering dan selalu mengirim saya renungan-renungan yang memberkati saya. Oh, jadi ada renungan-renungan yang selalu dikirim oleh Bu Elsa. Betul itu sekali. Biasanya lewat apa? Maksudnya lewat media apa renungan-renungan tersebut? Lewat WhatsApp. Itu tiap hari? Tiap hari. Konsisten? Konsisten. Nggak pernah lewat satu hari pun? Nggak pernah. Bahkan pun kalau tidak, misalnya lewat harinya, Bu Elsa tetap mengirim 2 kali renungan. Itu luar biasa sih. Haleluya, konsistennya Iya, ya. konsisten. Kemudian renungan-renungan itu gimana? Maksudnya isinya tuh tentang firman Tuhan pastinya ya? Betul sekali Cika, isi dari renungan tersebut ada firman-firmannya juga. Ada satu renungan yang luar biasa memberkati saya, yang judulnya itu adalah Serahkanlah Kuatirmu. Yes. Dan pada renungan tersebut ada firman Tuhan pada Mazmur 55 ayat 23. Yaitu yang berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Amin. Dari ayat tersebut itu sangat memberkati saya. Itu seperti Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya. Jadi Tuhan berkata bahwa saya jangan khawatir. Dari firman tersebut membuat saya kembali bangkit, kembali semangat dalam mencari Tuhan, semangat dalam berdoa, memuji Tuhan, baca firman kembali. Dan salah satunya adalah semangat untuk ikut-ikut komsel yang sudah ada di gereja. Jadi komunitas ya. Betul. Ya. Bahwa kita nih wanita-wanita di masa seperti ini, kita sangat perlu yang namanya komunitas. Untuk kita tuh punya semangat ya menjalani pandemi kayak begini kan, yang tadi Ibu Elsa bilang mungkin istri-istri juga bosen lihat suami terus di rumah ya kan. Tapi kalau kita punya semangat dalam Tuhan, yang tadi Bu Elsa juga sudah katakan, kedekatan kita dengan Tuhan itu pasti mencerminkan semangat kita. Betul. Gitu. Jadi Ibu Lina coba punya pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan ke para signifikan woman dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah ini, punya pesan-pesan apa supaya kita tuh bisa tetap semangat? Oke. Pesan-pesannya itu saya mau bilang kalau berkat terbesar dari dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan di saat pandemi seperti ini, di saat badai dan saat kondisi tersulit pun, penyertaan Tuhan itu ada untuk kita, nyata dalam kehidupan kita. Pesan yang kedua adalah kita jangan pernah patah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan mau di saat sulit seperti ini, Tuhan mau melihat hati kita, mau melihat semangat kita dalam mencari Tuhan. Karena Tuhan mau kita sebagai wanita itu menjadi wanita Allah yang luar biasa, bukan menjadi wanita Allah yang biasa-biasa saja. Jadi kita tidak mudah cengeng, tidak mudah putus asa dalam menjalani semua kehidupan kita. Yang ketiga adalah pesan-pesannya banyak nih, ya kan? Nggak apa-apa buat semangat kita nih, Bu Lina. Ya. Kuatkanlah dan jangan pernah gentar dalam menghadapi kehidupan ini, karena kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Iya. Jadi para signifikan woman, kita harus punya semangat, karena kalau kita nggak semangat, kata Alkitab juga mengeringkan tulang. Jadi udah lagi pandemi, mungkin situasi ekonomi kurang baik, tapi kalau kita punya semangat, modal kita cuma satu semangat ya, itu keputusan ya. Itu pasti kita akan baik-baik aja dan pasti mukjizat Tuhan akan terus mengikuti kita. Ada amin? Ibu-ibu tetap bersemangat kita. Semangat. 2021. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita kali ini, boleh dengan semangat Ibu Elsa mendoakan kita semua. Baik. Buat kita yang di sini dan juga buat para wanita yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa, di mana setiap wanita-wanitamu untuk melakukan, untuk menjalani kehidupan sehari-hari kami dengan semangat. Karena kami tahu di saat kami semangat mencari Engkau lebih lagi Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami dan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan roh semangat itu pada setiap kami, kepada Cika, kepada Lina, lebih lagi Tuhan.
agar mereka dapat melalui tahun 2021 dengan semangat yang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online The Significant Woman hari saat ini, mereka pun akan dapat memberikan semangat lebih lagi untuk suaminya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Biar mereka menjadi istri-istri, menjadi wanita-wanita yang penuh semangat untuk mencari Tuhan. Lebih lagi menjadi penolong, menjadi pendoa bagi keluarganya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Dan hamba percaya Tuhan, sebentar kami akan berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau jamah setiap wanita-wanita yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, yang telah disampaikan. Hamba percaya Tuhan, mereka bukan menjadi wanita-wanita yang luar biasa, yang tangguh. Dan hamba percaya Bapa, penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam mengikut dan menyertai Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sahabat Significant Woman. Hari-hari ini kita sering menjumpai banyak sekali nyamuk di rumah kita. Hal ini disebabkan karena musim hujan belum selesai. Untuk itu, trip dan trik kali ini adalah membuat penangkal nyamuk dari bahan-bahan alami, yaitu jeruk nipis, serai, dan cengkeh. Karena nyamuk paling tidak suka dengan aroma bahan-bahan tersebut. Nah, bahan-bahan yang digunakan antara lain jeruk nipis, serai, dan cengkeh. Nah, cara membuatnya, kita ambil buah jeruknya dan kita potong menjadi 4 bagian. Dan kita potong serainya secukupnya. Dan kita tusukkan batang serai ke buah jeruknya. 2 atau 3 tusukan bisa. Kita tusukkan di bagian jeruknya. Dan cengkeh juga kita tusukkan di bagian jeruknya. 2 atau 3 atau bisa lebih, juga boleh, lebih banyak juga boleh, untuk nyamuk bisa menghirupnya lebih banyak sehingga banyak yang mati. Oke. Nah, seperti ini kita bisa taruh di tempat-tempat ruangan yang banyak nyamuk, di ujung-ujung kamar, ujung-ujung ruangan yang banyak nyamuk. Oke, selamat mencoba sahabat Significant Woman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Kita akan memasuki tahun 2021 dengan semangat yang luar biasa. Dan saat ini ibadah sudah selesai, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita dan melindungi kita dan yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.